Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dewi dengan NIM 4421124 dari kelas 444C37. Di sini saya akan menjelaskan analisa komunikasi tokoh yaitu Gus Dur. Komunikasi politik digunakan oleh tokoh politik dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, serta komentar-komentar yang sifatnya resmi maupun tidak resmi dalam berbagai forum mengenai masalah-masalah yang terjadi secara general. Salah satu lain yang menarik dari sosok Gus Dur sebagai tokoh sekaligus aktor politik sangat berpengaruh di ranah politik Indonesia kontemporer adalah model komunikasi politik yang dipraktikannya. Gus Dur ibarat oase di tengah gersangnya komunikasi para elit di negeri ini. Model komunikasi pertama yang dominan dipraktikkan Gus Dur adalah model interaksional. Model ini menempatkan diri komunikator dalam posisi sejajar dengan komunikator lain, sehingga terjadi interplay yang demokratis dalam kuadran komunikasi saling memberi dan menerima. Membaca Gus Dur ibarat skenario cerita yang diwarnai oleh interaksi aktor di banyak kejadian tidak terduga. Hal ini pula yang membuka peluang bagi munculnya multitafsir atas berbagai gaya yang ditampilkan Gus Dur. Misalnya, pada pemilu 2004, tidak ada yang mengira Gus Dur akan membangun komunikasi politik secara intensif dengan Partai Golkar dan Wiranto. Siapa tahu bahwa Gus Dur sempat disakiti oleh Partai Golkar, terutama dirinya dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Model interaksional juga dipraktikkan Gus Dur dalam membangun semangat polarisme dan multikulturalisme. Dia membangun komunikasi yang harmonis dengan banyak tokoh dan komunitas lintas agama, lintas etnis, bahkan lintas ideologi. Melindungi kelompok minoritas tidak hanya dalam retorika, tetapi juga dalam membangun berbagai aktivitas dan kebijakan nyata baik saat dia di luar maupun di dalam kekuasaan. Gus Dur telah sukses mengkomunikasikan ajaran Islam damai dan rahmat bagi semesta alam dalam sebuah pemahaman bersama melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Satu hal lagi yang tidak bisa kita nafikan saat membaca komunikasi politik Gus Dur adalah model transaksional. Gus Dur adalah satu di antara aktor politik yang banyak memberi pelajaran berbagai mengenai bagaimana seharusnya kita menegosiasikan ide, gagasan, pemikiran, dan tindakan sosial politik kita di tengah lingkungan yang kian kompetitif. Bagi Gus Dur, mengkritik dan bersikap oposan terhadap orang dan kelompok tertentu yang dianggap menyeleweng adalah hal yang lumrah, meski terhadap kelompok mayoritas sekalipun. Kita tentu ingat bagaimana kegiatan Gus Dur memperjuangkan demokratisasi meskipun harus berhadapan dengan tembok kekuasaan Orde Baru. Melalui berbagai ceramah, tulisan, sentilan jokes, dan lain-lain, Gus Dur menjadi salah satu pengkritik utama pemerintahan Soeharto. Secara umum, ada dua kecenderungan komunikasi yang dilakukan Gus Dur dalam mengimplementasikan model transaksional ini. Pertama, kebiasaan Gus Dur memproduksi pesan politik yang mengharuskan penerima pesan mengurai sendiri substansi maknanya. Komunikan harus menduga dan memberi tafsir daripada menangkap penjelasan makna secara langsung. Kedua, kebiasaan Gus Dur untuk membawa ranah perdebatan pada topik-topik dan kebijakan kontroversial. Misalnya, saat Gus Dur melindungi Ahmadiyah, berbagai cercaan dan perdebatan mengemuka. Di berbagai kesempatan, Gus Dur justru tampil konsisten dan berani berdebat mengapa kelompok Ahmadiyah layak ia bela. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.